Pemirsa Intens Investigasi, kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta sempat menjadi sorotan publik. Keduanya beberapa kali terlihat tampil bersama dan tampak memiliki hubungan yang sangat dekat, hingga memunculkan spekulasi bahwa mereka sedang menjalin asmara aktivitas bersama yang cukup intens, membuat banyak warganet pun semakin yakin akan adanya hubungan khusus di antara keduanya. Namun, belakangan ini kebersamaan Fuji dan Verrell Bramasta mulai jarang terlihat, baik di media sosial maupun dalam kegiatan publik lainnya. Perubahan ini membuat publik kembali bertanya-tanya mengenai status hubungan mereka. Menanggapi hal tersebut, Haji Faisal akhirnya memberi sedikit penjelasan terkait kondisi hubungan Fuji dan Verrell Bramasta saat ini, meski tidak membeberkan secara terbuka. Lantas, seperti apa penjelasan ayah Fuji tersebut? Benarkah diungkap Fuji ke ayahnya kalau semua pria yang dekat dengannya adalah temannya? Benarkah juga Haji Faisal pernah menjodohkan Fuji, tapi putri satu-satunya itu menolaknya? Benarkah Fuji memiliki kriteria calon pasangannya sendiri? Dan seperti apa juga tanggapan Haji Faisal terkait soal jodoh anak bungsunya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sempat digembar-gemborkan hubungan Fuji dan Verrell Bramasta yang sangat dekat dan memiliki hubungan asmara, namun akhir-akhir keduanya jarang terlihat kebersamaan antara Fuji dan Verrell Bramasta, khususnya di media sosial, di mana sebelumnya Fuji dan Mas anggota dewan itu sangat intens memiliki aktivitas bersama. Menjawab rasa penasaran banyak orang, akhirnya Haji Faisal pun sedikit memberikan bocoran seperti apa hubungan antara Fuji dan Verrell Bramasta saat ini. Menurut Haji Faisal, dirinya saat ini tidak berfokus kepada individu atau person seseorang yang berhubungan dengan sang anak. Terpenting baginya adalah siapapun orangnya, asalkan memiliki hati yang baik. Haji Faisal juga ungkap bahwa Fuji selalu mengatakan dengan siapapun yang dekat dengannya saat ini, hanyalah berteman dan belum ada hubungan yang serius. Lalu sama Verrell sendiri gimana sih saat ini? Saya tidak terfokus kepada seseorang ya. Karena sejauh ini anak saya berteman dengan, ya istilahnya kalau orangnya baik, dia berteman dengan siapa saja. Tapi udah ada curhatan mungkin, udah ada curhat gitu? Ya curhatnya anak saya kan sekedar berteman. Saya selalu menanyakan kepada anak saya, dengan seseorang ya dia selalu berteman. Dengan siapapun dia hanya sekedar berteman. Belum ada yang fokus sejauh ini. Tapi kalau lebih jauh diungkap Haji Faisal dan Dewi Zuhriati. Sebagai orang tua Fuji, mereka mengatakan tidak ada target buat jodoh sang anak karena usia Fuji saat ini masih 23 tahun, jadi masih tergolong muda. Karena itulah Haji Faisal pun mengakui dirinya tidak terburu-buru untuk meminta Fuji segera mendapatkan jodohnya. Hingga Haji Faisal pun membiarkan Fuji untuk menjalani hidupnya dengan nyaman, baik, dan tidak melakukan tindakan yang salah. Haji Faisal pun juga tegaskan kalau sudah tiba jodohnya Fuji, maka akan dipermudah karena urusan jodoh berada di tangan Tuhan. Nah, kalau masalah jodoh kita nggak bisa target. Nggak bisa target kita. Artinya kalau saya sih nggak bisa target terhadap yang perempuan juga nggak, yang laki-laki nggak. Tapi tentu janganlah terlalu kan kalau Fuji masih muda lah ya, masih muda. Dan 23 masih muda. Ya belum lah terlalu terlalu umur lah, belum. Dan si Fadli juga belum terlalu umur. Fadli kan masih muda juga, 25 sekarang masih muda juga. Jadi saya nggak buru-buru. Biarlah dia dulu menjalani hidup ini dengan nyaman, dengan senang, dengan dengan kegembiraan lah ya Maya. Biar aja dia berpuas lah. Ya, yang penting jangan melakukan hal yang salah. Ya kita serahkan kepada takdir tadi. Kalau memang sudah saatnya, ya mudah-mudahan jodoh itu kan ada di tangan Tuhan. Kalau soal jodoh Fuji gimana Pak?
Ya makanya saya jawab tadi, kita kembalikan kepada yang kuasa. Meski tidak terburu-buru soal jodoh Fuji, namun Haji Faisal ungkap bahwa dirinya sudah pernah menjodohkan Fuji dengan seseorang. Namun Fuji memberikan jawaban bahwa saat ini bukanlah zaman Siti Nurbaya. Ia sebagai orang Minang, Sumatera Barat, Haji Faisal menjelaskan bahwa dirinya memiliki adat dan tradisi di daerahnya untuk menjodohkan anaknya, mencarikan suami untuk anak perempuannya, dan juga memiliki kewajiban mencarikan istri untuk anak laki-lakinya. Tapi kewajiban itu sebenarnya dilakukan buat anak yang telah lewat umur, yaitu di kisaran 30 tahun, tapi belum juga menikah. Sementara Fuji saat itu dijodohkan di usianya yang masih muda, tapi ia sudah menolaknya. Namun apapun semuanya terkait masalah jodoh, kembali semuanya diserahkan kepada sang anak, karena sebagai orang tua tidak bisa memaksakan, disebabkan yang menjalani hidup berumah tangga nanti juga sang anak itu sendiri. Ya, sekarang zamannya bukan seperti itu lagi Pak katanya. Masa zamannya seperti zaman Siti Nurbaya katanya, saya mau bebas katanya. Ya udah. Ya, selaku orang tua, kalau sifatnya kami di daerah saya, orang tua itu berkewajiban mencarikan suami untuk seorang anaknya, mencarikan istri untuk seorang anaknya. Itu berkewajiban. Ya, bagi kami di adat kami seperti itu. Tapi kalau sudah lewat umur ya, tapi anak saya itu kan belum lewat umur. Kalau sudah pantas anak itu punya suami, belum dia punya suami, itu orang tua masih berkewajiban sebenarnya mencarikan suami. Usia berapa tuh Pak? Ya perkirakan aja lah, di pantasnya lah ya sampai 30-an atau apa. Di laki-laki juga begitu, dia belum punya istri, ya berkewajiban lah seorang bapaknya untuk mencarikan jodoh. Ya, tapi kalau anaknya nggak mau, ya gugur semuanya, pulangkan kepada anak. Haji Faisal pun ungkapkan bahwa Fuji memang memiliki kriteria tersendiri untuk jodohnya kelak. Selain itu, Haji Faisal pun mengungkapkan perasaan Fuji saat berulang tahun ke-23 tahun pada 3 November lalu. Tampak Fuji mendapat kejutan dari sang kakak, Fadli, dan juga sahabat-sahabatnya saat sedang liburan ke Korea. Menurut sang ayah, sebenarnya Fuji tidak mau ada perayaan karena dirinya sedih teringat kejadian naas yang menimpa abangnya, Bibi Ardiansyah, bersama kakak iparnya, Vanessa Angel. Namun karena perhatian dari abang Fadli dan sahabatnya, Fuji pun tak bisa menolaknya dan tetap merasa senang. Bahkan saat Fadli menanyakan sang adik mau kado apa, Fuji menjawabnya tidak mau kado apa-apa. Berdoa dulu. Ya Allah, semoga nggak ada yang jahatin aku lagi, manfaatin aku lagi. Amin, Ketemu ya sama Allah. orang yang tulus dan semoga aku lebih baik lagi. Amin. Dan selalu dijauhkan dari segala musibah, Amin. orang jahat, orang munafik, lancarkan rezekinya dan bahagia selalu. Amin. Amin. 2027 amin. Amin. Tentu dia mungkin punya pilihan atau mungkin dia punya kriteria seperti yang kami sebutkan tadi, tidak tertutup kemungkinan kan. Ulang tahunnya kemarin kan dia nggak begitu mau terlalu berlebihan juga ulang tahunnya sebenarnya, karena dia selalu teringat akan kisah kejadian abangnya, sehingga begitu datang ulang tahunnya, kalau dia ada suatu kerjaan di luar dia lebih suka keluar. Tapi karena teman-temannya ada perhatian juga, ya bagi dia sih nggak apa-apa, bagus-bagus saja bagi dia sih. Selanjutnya, seperti apa juga respon Haji Faisal saat Fuji kembali diduga tertipu oleh timnya? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.
Haji Faisal memberikan respon saat Fuji diduga kembali tertipu oleh timnya. Diketahui lagi dan lagi, Fuji diduga kena tipu sama orang yang dia percaya, yaitu karyawannya sendiri. Dan bikin tambah miris, karyawan yang bertindak sebagai admin bisa tegak kerjasama dengan rekan-rekannya buat diduga menipu Fuji. Tapi Fuji bertindak tegas dengan melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sebagai ayah, Haji Faisal pun mengakui kalau ia sudah sempat memberikan peringatan agar Fuji berhati-hati dengan timnya. Dan jangan terlalu mudah percaya kepada timnya. Namun ternyata terjadi lagi dugaan penipuan yang dilakukan oleh timnya Fuji. Dulu sudah saya awasi dulu dan sudah ada juga tanda-tanda, sudah saya kasih kabar, sudah saya tahu ke anak saya. Tapi karena kelihayan daripada orang, rupanya dia juga. Kemarin juga seperti itu. Saya sebenarnya jauh-jauh hari sebelum terungkapnya ini saya sudah sampaikan juga kepada anak saya, ini hati-hati juga karena jangan terlalu gampang, jangan terlalu baik banget, ini bisa dimanfaatkan. Ya ternyata waktu itu belum terbukti, beberapa bulan kemudian terbukti, ya rupanya perbuatannya sudah jauh dan ada solusi lagi, diminta kembali duitnya udah pada habis bagi mereka dan mereka sudah bagi-bagi. Akhirnya kita coba ke jalur hukum supaya ada efek jerah lah agar yang lain ke depan tidak berbuat seperti itu. Maka kita lanjutkan ke ranah hukum. Sebenarnya kita nggak kepingin ke ranah hukum kita sebenarnya. Cuma kalau sepertinya nggak sampai ke situ, nanti masuk lagi yang baru. Nah itu makanya kita sampaikan ke ranah hukum. Fuji sebelumnya akhirnya melaporkan dugaan penipuan oleh timnya sang admin ke Polres Jakarta Selatan. Ya, Fuji sepertinya bakal trauma. Apalagi ini bukan pertama kali Fuji jadi korban penipuan karyawannya sendiri. Sebelumnya, Fuji pernah ditipu oleh manajernya, Batara Ageng, yang sampai divonis 2 tahun 6 bulan penjara gara-gara menggelapkan uang Fuji sebesar 1,3 miliar. Dan untuk kasus kali ini, diakui Fuji lebih menyakitkan karena si admin bekerja sama dengan yang lainnya. Meski jumlah kerugiannya lebih besar saat kasus dengan manajernya, tapi kali ini kerugian tetap mencapai 1 miliar rupiah. Nah, kali ini juga sakit banget juga deh. Soalnya nggak satu orang doang yang ngelakuin. Jadi kayak ditampar bolak-balik ya kanan kiri. Jadi pengen lanjutin aja biar puas gitu ada. Kerugiannya lebih besar yang sekarang apa yang kemarin sih kalau Sebenarnya kalau untuk nominal lebih besar yang kemarin, tapi kalau untuk perilaku dan kelakuan lebih nyakitin yang ini deh kayaknya. Karena lebih kompleks aja gitu loh, lebih niat untuk kriminalnya. Karena aku gak begitu merhatiin sama, karena mereka kerja sama juga sih satu sama lain, jadi saling nge-backup, jadi rapih gitu loh mainnya. Kalau saling tolong kan aku juga mau nanya ke siapa dong kalau mereka saling menutupi satu sama lain. Lalu bagaimana juga Franz Faisal kakak Fuji akan kelahiran anak pertamanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sementara itu, Franz Faisal selaku kakak dari Fuji yang bersyukur akan kelahiran anak pertamanya. Ya Indah Tri Pertiwi, kakak ipar Fuji, istri Franz Faisal telah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan bernama Farah Ninda Faisal pada tanggal 14 November lalu. Anak perempuan itu lahir dengan 3 kg dan tinggi 46 cm dan dilahirkan secara operasi cesar. Dan beginilah kebahagiaan Franz Faisal saat sang anak lahir, dan ia pun resmi menjadi seorang ayah. Jadi ini pengalaman saya, alhamdulillah lancar semuanya. Dimulai dari persalinan di jam 6.44. Jadi anak saya lahir bernama Farah Ninda. Alhamdulillah sehat. Terima kasih kepada Ibu Dokter Sadina yang udah temenin saya. WSG selama ini masih Ibu Dokter juga.
pas lagi di sesar gitu. Tadi kan dijelasin kan aku harus lihat istriku lagi di lagi di lagi di sesar, jadi aku pengalaman panik. Cuman alhamdulillah dengan dokter adanya dokter di sini semuanya lancar, katanya tenang dan aku emang tenang. Dan langsung diberitahu kan, dan juga habis itu pengaman yang ini adalah mengecek badan. Alhamdulillah semuanya lengkap. Ya terima kasih kepada Allah dan Allah. Bayinya perempuan ya Kak? Bayinya perempuan, ya betul. Bayinya pun perempuan, jadi udah ketahuan di pas lagi 16 minggu. Itu di USG oleh Dokter Sadina. Namanya udah di skill? Udah, Faraninda. Ada arti khusus juga? Frans Daninda. Berat dan tinggi badan? Beratnya alhamdulillah pas 3 kilo dan juga tingginya 46 cm. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Haji Faisal dan Dewi Zuhriati atas kelahiran cucu kedua mereka. Jika sebelumnya Gala, laki-laki, maka kali ini perempuan, jadi sudah sepasang. Dan ini membuat opa dan omanya jadi senang. Saking senangnya saat menjemput cucunya dari rumah sakit, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati keduanya pakai baju warna pink yang identik dengan warna perempuan. Dan Haji Faisal juga berharap sang cucu mudah-mudahan sehat dan banyak umur, kemudian menjadi anak yang soleha. Ya kalau Opa sih sekarang ya sangat berbahagia sekali karena udah dapat cucu perempuan. Jadi si Puji nggak perlu mendandani lagi. Udah perempuan ini udah jelas. Ternyata kan kalau kemarin kan laki-laki didandani supaya jadi perempuan, kan sekarang udah perempuan. Jadi rasanya kita udah cukup berbahagia sekali. Alhamdulillah karena kita dapat cucu baby, kita khusus nih pakai baju pink buat bawa dia pulang hari ini karena dia udah sehat, udah bisa kata dokter dibawa pulang, jadi kita siap banget nih. Kaget aku. Cucu perempuan, kaget ukurannya karena mama Bajunya banyak pink. banget banget. Jadi terpaksa pakai baju pinknya lah. Papa jangan pakai baju pink loh. Tapi gara-gara cucu perempuannya dia pakai baju pink. Iya lah, pakai baju pink. Tahan anak ini nanti yang sehat dan panjang umur, ya. Kemudian menjadi anak yang soleha, dan juga menjadi anak kebanggaan bagi keluarga, membawa kebahagiaan lah buat keluarga si Fran dengan Indah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.